Aparat kepolisian Polres Lombok Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menggemparkan warga kampung Sandubaya Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya. Korban bernama Hajah Elong ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan sebuah gang pada Sabtu 22 Februari 2025. Wakapolres Lombok Timur Kompol Raditya Suharta mengatakan korban diduga kuat dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Pelaku diketahui berasal dari Sulawesi Selatan, datang ke rumah kontrakan korban pada Sabtu sekitar pukul 14.00 WITA. Pekerjaan, pengurus rumah tangga, alamat Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk terlapor atau tersangka, nama dengan inisial SL, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pulau Langkotiang, tanggal 8 bulan Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Pulau Langkotiang, RT 001 RW 01, Desa Baluang, Kecamatan Likwang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk modus operandi ini, pelaku datang mengunjungi rumah kontrakan korban pada pukul 16.00 WITA. Pelaku menemui korban lalu bersetubuh dengan korban. Setelah pelaku dan korban selesai bersetubuh, pelaku memukul kepala korban menggunakan sebatang kayu yang disiapkan pelaku. Setelah korban tersungkur di lantai akibat dipukul kayu, pelaku membekap mulut dan hidung korban menggunakan jilbab korban hingga korban tidak bernafas. Pada keesokan harinya, sekitar pukul 04.00 WITA subuh, pelaku membawa mayat korban keluar dari rumah kontrakan tersebut untuk rencananya dibuang ke laut. Namun sebelum sampai pantai, mayat korban terjatuh di pinggir jalan gang. Melihat mayat tersebut terjatuh, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan mayat tersebut tergeletak di pinggir jalan. Berikut kronologis kejadian. Pelaku yang merupakan kekasih korban mengunjungi rumah kontrakan korban bermaksud menanyakan apakah benar korban telah berselingkuh dengan pria lain dan bermaksud menagih hutang korban membeli ikan dari si pelaku. Korban mengajak pelaku mengobrol masalah hutang piutang tersebut di ruang tamu rumah kontrakan korban, di mana korban berjanji akan segera melunasi hutangnya pada pelaku. Setelah selesai mengobrol atau membahas hutang piutang itu, korban mengajak pelaku masuk ke kamar tidur korban, lalu melakukan persetubuhan di kamar tersebut. Setelah selesai bersetubuh, korban mengaku kepada pelaku kalau benar dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal di Sumbawa. Mendengar pengakuan korban, pelaku menjadi emosi sehingga pelaku mengambil sebatang kayu yang disiapkan pelaku sebelumnya dan ditaruh di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Sambil membawa batang kayu di balik punggungnya, pelaku menghampiri korban yang sedang duduk di lantai dalam kamar tidur, lalu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 kali hingga kepala korban mengeluarkan darah dan korban tersungkur ke lantai. Setelah dipukul, ternyata korban masih sadar, mencoba untuk berteriak minta tolong hingga pelaku mengambil kain jilbab korban yang ada di dekatnya lalu membekap mulut dan hidung korban dari belakang sambil menindih punggung korban dengan lututnya. Setelah membekap korban selama hampir 30 menit sampai korban tidak bergerak sama sekali, pelaku melepas bekapan kain jilbab dari hidung dan mulut korban. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku berdiam di dalam rumah kontrakan bersama mayat korban. Sambil menunggu situasi yang tepat,
untuk keluar membuang mayat korban. Sambil menunggu waktu, pelaku mengepel bekas darah korban yang tercecer di dalam rumah kontrakan korban dan merapikan tempat parkir sepeda motor korban. Pukul 03.00 WITA, pelaku mengambil satu buah karung ukuran 1 kuintal yang ditemukan pelaku dalam bagasi jok sepeda motor korban. Pelaku mengikat kedua kaki dan kedua tangan mayat korban menggunakan tali rafia. Selanjutnya, pelaku melipat mayat korban kemudian memasukkannya ke dalam karung tersebut. Pukul 04.00 WITA, pelaku membawa karung berisi mayat korban menggunakan sepeda motor korban. Dengan rencana pelaku hendak membuang mayat korban di pinggir pantai di pelabuhan bongkar muat yang berada cukup jauh dari rumah kontrakan korban. Baru setelah membawa mayat korban menggunakan sepeda motor sejauh 2 km, tiba-tiba mayat korban yang ada dalam karung terjatuh di pinggir jalan. Takut perbuatan ini diketahui orang, pelaku meninggalkan mayat korban di pinggir jalan tempatnya terjatuh, menuju kos-kosan pelaku untuk mencuci, mandi, dan mencuci pakaian yang dia kenakan.